Dari Raihan. Apa lagi nih? Yang saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya, karena saya yakin latar belakangnya adalah banyak di keuangan juga. Oke. Jadi fokus on decision, how much money type of asset to acquire, how to raise the capital to asset, how to develop two firms so as they maximize its value. Terutama adalah memaksimalkan nilai perusahaan, tapi yang utama lebih dari itu adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Oke, kita lanjut. Mau jalan ya. Oke. Kamu bisa jalan. Kamu bisa jalan. Bisa. Oke, teman-teman tadi mohon maaf ada kendala teknis. Ya, kendala teknis. Bentar dulu. Nah, oke, kita masuk ke fungsi tujuan manajemen keuangan. Nah, oke. Mudah-mudahan lancar. Ya, fungsinya adalah mengelola keuangan perusahaan, ya, baik dari sisi pencarian sumber dana, penggunaan, pengkasihan dana, dan pembagian keuntungan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaan sekali lagi tadi adalah bagaimana memaksimalkan laba, terutama untuk kesejahteraan pemegang saham. Ya, ini tujuan fungsinya. Nah, tujuannya adalah pengelolaan sumber daya keuangan yang maksimal demi kesejahteraan pemegang saham. Jadi intinya adalah perusahaan ternyata keuangannya dikelola adalah dalam rangka kesejahteraan pemegang saham. Tapi bukan berarti yang namanya pegawai, apalagi di keuangan itu tidak akan begini, nanti ada bahasan tersendiri. Jadi kita lihat ada fungsinya dalam keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, ada 3 yaitu pencarian sumber dananya, pengalokasiannya, dan juga pembagian keuntungan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Oke. Nah, what is the primary company goals? Tujuan utama dari company perusahaan yaitu maksimal profit tadi, maximize wealth, kesejahteraan, ya, kekayaan, dan ketiga adalah mengenai apa namanya mengenai apa? Bukan. Oh, harus beberapa. Oke, tunggu sebentar, ada kelihatan teknis lagi nih.
Oke, baik. Mohon maaf sekali lagi karena mungkin ini kelamaan nggak dipakai komputernya. Ya, jadi overview laporan keuangan itu terdiri dari laporan pokok ya pada pelajaran kita hari ini. Terus kita akan bahas mengenai analisa rasio keuangan, ya, kemudian analisa indeks dan common size di pokok bahasan kita hari ini. Ya, kita sudah masuk ke ini materi hari ini. Kemudian menganalisa sumber penggunaan dana. Dan yang terakhir adalah analisa EVA, yaitu Economic Value of Added Value Added dan Market Value Added. Oke, kita coba lihat teman-teman semua laporan keuangan pokok. Ya, laporan keuangan pokok seperti kita udah paham semua. Yang utama dan terutama adalah balance sheet atau neraca. Yang kedua income statement atau laporan rugi laba. Ya, saya yakin teman-teman sudah paham. Dan kita adalah mengulang aja sedikit. Nanti kita bisa perdalam kalau kita masuk ke dalam analisa jika memang kita masuk ke dalam diskusi itu. Kemudian adalah laporan perubahan modal. Kemudian lagi laporan sumber dan penggunaan dana. Sering juga kita dengar itu yang namanya laporan arus kas atau cash flow statement. Dan kemudian ada lagi yang namanya cash flow projection. Nah, dalam laporan keuangan khususnya yang dipublikasi, kita akan temukan juga yang namanya catatan atas laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu tentunya memiliki perbedaan-perbedaan dan ada spesial atau term yang harus disampaikan oleh pihak yang melaporkan. Jadi harus jelas catatan-catatan yang harus diberikan seperti itu. Oke, teman-teman semua, barangkali sampai sini mudah-mudahan belum ada pertanyaan ya. Saya tuliskan dulu. Ya, ini ada hal yang biasa. Kalau mau lihat-lihat sebentar, silakan. Ya, sekalian saya ngetes ini apa namanya kelancaran dari komputer saya. Jadi ada laporan keuangan pokok bahasan kita sekali lagi, kemudian analisa laporan rasio keuangan, analisa indeks dan common size, analisa sumber penggunaan dana, analisa EVA. Jadi inilah pokok bahasan yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalau masih minggu depan itu ada presentasi, nah setelah itu kita akan bahas mengenai modal kerja, ya, manajemen modal kerja. Oke, kita lanjut dulu. Ini tadi mengenai catatan dan yang terakhir catatan. Oke. Nah, kita masuk kepada yang pertama adalah mengenai analisa rasio keuangan. Sekali lagi teman-teman semua, saya yakin teman-teman sudah pernah dan bisa jadi sebagian sudah mendalami ini. Ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak latar belakang keuangan atau akuntansi, ya bisa jadi sudah lupa-lupa ingat. Ya. Atau barangkali hanya sekilas saja mengenai politik. Nah, baik, analisa laporan keuangan secara umum dinilai adalah terutama adalah neraca, ya, atau dengan kita kenal prinsip meliputi liquidity dan juga solvency atau leverage. Kemudian income statement itu yang kita analisa adalah mengenai probabilitas atau rentability atau earning power dan seterusnya. Di samping itu ada perpaduan yang kita analisa antara balance sheet atau neraca dengan income statement. Jadi meliputi aktivitas, ada ROA, turnover, dan lain-lain. Itu kita akan lihat di antara income statement, rugi laba, dan balance sheet. Misalnya, kalau kita bicara tentang returnnya ada di mana teman-teman semua? Return atau earning adalah di laporan rugi laba. Ya. Kalau kita bicara tentang return on asset, ya aset itu berarti adanya di neraca. Berarti return on asset, ya, return on equity itu kita membandingkan
return yang dilaporkan di neraca, di laba dibandingkan dengan aset atau share yang ada di rugi laba. Oke, teman-teman, kita lanjut dulu. Ya, ada 5 pipe. Tapi kurang paham dari berapa ada ya? Indonesia ada keuangan yang meliputi liquidity ratio, asset management ratio, debt management ratio, probability ratio, atau dan terakhir market value ratio. Nanti kita bahas lebih lanjut satu-satu. Jadi kita bisa simpulkan secara umum inilah 5 aspek yang minimal dianalisa dari rasio keuangan, yaitu meliputi likuiditas, pengelolaan aset, pengelolaan utang, dan juga probabilitas, rentabilitas atau probability, dan kemudian terakhir market value. Kita lanjut dulu. Ini saya perkenalan ulang. Saya ke teman-teman semua, secara umum neraca balance sheet ini bentuknya, isinya adalah seperti ini. Ya, inilah yang kita ubek-ubek, kita analisa, kita goyang kiri, goyang kanan, sehingga kita akan tahu seperti apa perusahaannya. Ya, tujuan dari analisa perusahaan tadi mungkin saya sampaikan terutama adalah untuk melihat apakah perusahaan itu sehat apa enggak dari segi keuangan. Ya, sehat dalam artinya adalah sehat bisa menguntungkan. Ada 2 indikator utama ya, dibilang sehat apa enggak. Satu menguntungkan, yang kedua adalah dia tumbuh selalu berkembang, yang ketiga adalah komposisi dari komposisi keuangannya itu seimbang. Ya, seimbang. Kita lihat di sebelah kiri ya hanya ada 2 yaitu current asset dan long term atau fixed asset. Terus sebelah kanan yaitu current liability, yang current liability yaitu kewajiban jangka pendek. Kemudian ada long term debt ditambah dengan stockholder dan mungkin yang lain-lain tanggung jangka panjang, dan inilah menjadi total kewajiban liability. Saya berhenti sebentar. Barangkali enggak. Kalau melihat gambar neraca seperti ini, kira-kira teman-teman semua ini liquid apa enggak? Ada yang mau jawab ini gambar? Neraca ini liquid apa enggak? Ini kita mau sedikit dulu biar cukup. Ini neraca ini liquid apa enggak? Neracanya nggak muncul, Pak. Hah? Tidak muncul neracanya. Nggak muncul, Pak. Ini udah muncul ini. Masih balance sheet ini. Balance sheet itu neraca. Oh, yang ini maksudnya sih. Iya. Ini kan komposisinya udah kelihatan. Oh. Biar Anda tunjukin dulu semua. Ini liquid. Ada mau jawab apa namanya? Anmutab yang mau jawab. 2 orang. Biar kita tune in dulu ke dalam neraca. Ini liquid apa enggak? Liquid, Pak. Liquid. Dengan Mas siapa? Pak Dedi, Pak. Dedi. Oke, tahan dulu Dedi. Ada yang jawab satu lagi? Yang wanita. Ada yang wanita jawab, ini liquid apa enggak? Siapa? Tuh, yang tadi ketua kelas. Ini kena gambar neraca. Belum ada ya? Oke, satu lagi ya, boleh cowok deh yang jawab. Tadi Mas Dedi, ini kata Mas Dedi ini liquid. Ada Bang Joni Cakuan. Halo. Background-nya nggak ini, Pak, nggak keuangan, jadi saya Oke, yang lain. bingung, Pak. Oh, oke. Tapi lihat dulu ya, lihat gambarnya. Ya. Gambarnya ya. Biar Anda tune in, nanti. Karena dengan ini dasarnya sebenarnya. Ya. Ada yang jawab satu lagi? Liquid, Pak. Sorry. Liquid. Siapa nih? Oke. Sorry, Oke, sorry. Kenapa ya. kamu bilang liquid?
Karena current asset lebih besar dari current liability, long term fixed assetnya juga lebih besar dari debt-nya, Pak. Long term, ya oke. Long term debt lebih besar dari Long term fixed assetnya lebih besar daripada long term debt-nya. dari gambar sebenarnya Mas Ansori udah bisa lihat ya Betul, Pak. posisi. Oke, Mas Dedi tadi jawabannya Liquid, Pak. ikut ya. Gimana penjelasannya, Mas? Iya, kalau dari sisi kiri ya, karena current asetnya itu lebih besar dari current liabilities. Kemudian di bawahnya juga dari total asetnya juga sudah lumayan seimbang ya dengan total liability dan equity-nya gitu, Pak. Oke, makasih Mas Dedi sama Mas Ansori. Jawabannya dua-duanya benar. Bagi teman-teman semua, terutama yang nggak latar belakang keuangan, neraca itu kan ini kan seimbang ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah mengembangkan aset. Aset itu hanya dua kategori, yang liquid dan tidak liquid. Benar ya? Ya, Pak. Aset ini yang menggambarkan liquid dan tidak liquid. Ya, yang liquid kita namakan current asset, sedangkan yang tidak liquid itu kita namakan long term asset atau fixed asset. Contoh atau yang liquid itu terdiri dari terdiri apa? Dengerin aja Mas yang ini ngerti. Yang paling liquid apa? Tentunya kas. Ya. Cash on hand. Ya, atau setara kas. Itu cash on bank. Itu kas. Yang paling liquid. Kemudian turun lagi karena neraca itu digambarkan mulai dari yang paling liquid sampai dengan yang tidak liquid. Biasanya kodenya dari 1 dulu. 1, kalau ada misalnya chart of account, itu kas itu digambarkan dengan 1, nomor 1. Kemudian turun sampai liquid. Setelah kas, yang tidak liquid itu, yang paling liquid adalah tentunya piutang. Dengarin aja dulu ya. Setelah piutang, ya, baru namanya inventory atau persediaan. Itulah namanya current asset. Nah, current asset itu terdiri dari cash and bank, mungkin ada efek-efek yang lain, kemudian ada piutang, kemudian lagi adalah persediaan atau inventory. Nah, yang mana yang disebut dengan modal kerja? Inilah 3 ini yang modal kerja, nanti kita akan lanjut. Nah, 3 chart atau kategori modal kerja itu adalah unsur maksud saya, yaitu kas, persediaan, sebelum persediaan ada piutang. Ya. Jadi modal kerja itu biasanya kadang-kadang kas dikeluarin. Intinya yang tertanam dalam current asset berupa piutang dan persediaan itulah dinamakan modal kerja. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan long term atau fixed asset adalah yang tertanam dalam investasi. Nanti ada terminologi investasi, misalnya gedung perusahaan. Pak. Ya, ini untuk sisa PO besok tidak mencukupi, Pak. Tolong ini speakernya di mute dulu tuh. FC30. Ada teman kita yang ini. Ya Pak, yang FC30-nya habis. PO-nya habis. Pak Rifki. Pak Rifki. Oke, mungkin suara saya saya kan orang Batak, suaranya mestinya gede, nggak apa-apa ya. Ya, kita terusin aja. Jadi, current asset itu terdiri dari yang saya sebutkan tadi, mulai dari kas, ya, piutang, receivable, inventory, persediaan. Nah, terutama itu ya. Lain-lain ada mungkin yang lain-lain kewajiban pajak atau pajak diterima di muka dan sejenisnya. Itu memang agak kebalik antara current dan investment. Tapi itu yang current maksud saya. Nah, kemudian yang tertanam dalam investasi berupa mungkin gedung, kalau Anda punya gedung, pabrik, workshop, ya, ada mobil-mobil untuk untuk digunakan ya, bukan untuk dijual, ya, mobil, mesin-mesin itu masuk dalam. Nah, baru kita lihat ke kanan. Ke kanan itu adalah sumbernya, ya, sumber. Makanya dibilang pembiayaan. Sumber dari pembiayaan dari aset tadi bersumber dari current liability. Ya, ini sekedar refreshing aja teman-teman semua biar terminologi nyambung.
current liability berarti hutang-hutang jangka pendek. Ya, hutang-hutang jangka pendek. Dan long term liability, ya, hutang-hutang jangka panjang, yang terutama adalah equity. Equity itu terutama adalah modal dari owner, dan setelah berjalan panjang lama perusahaan, dia akan ada yang namanya laba tahun berjalan, ya laba yang ditahan, ya dan lain-lain. Nah, namanya neraca tentunya akan seimbang. Oke, namanya neraca tentunya akan seimbang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, buat teman-teman coba perhatikan besaran dari apa namanya, ini kalau saya tunjukkan nggak bisa, ini enaknya nih kalau saya di kelas kan saya bisa pakai pointer ya, atau saya maju saya tunjuk. Ini kelemahan kita yang dari ini saya. Anda perhatikan aja seperti disampaikan oleh Mas siapa tadi, Ansori, current aset itu kalau kita presentasikan, coba ini kan ada current asset, ada long term aset. Dan kalau kita lihat total asetnya kan kita bikin 100 misalnya. Ya, coba perhatikan baik-baik. Kira-kira current asetnya kalau kita presentasikan 50 ya. Current asetnya 50%. Kira-kira benar? Kira-kira ya. Long term asetnya 50%. Artinya dari 100 aset itu 50 komposisinya adalah current asset 50%, long term asset 50%. Ya kan? Ini kita masuk sedikit ke analisa likuiditas yang paling simpel. Jadi ketika Anda nanti lihat laporan keuangan, Anda udah tahu, oh ini liquid, ini enggak. Nah, bandingkan dengan sebelah kanan. Coba lihat ya. Perhatikan sebelah kanan, ada 3 komposisi di situ. Kalau kita komposisi itu total liability and equity 100, makanya akan kita lihat ya, katakanlah current asset 30%. Kira-kira ya. Masuk akal? Make sense? Ya kan? Iya, Pak. Iya. 30 ya, Pak. Terus kalau kita lihat long term debt-nya 40%, 40. ya kan? Iya, Pak. 30 tambah 40 70%. Berarti stockholder equity 30%. Nyambung. Nah, berarti current liability-nya tadi 30. Kita balik ke atas. Setuju ya? Nah, kita balik ke kanan. Ke kiri maksud saya. Ke kiri current asset tadi berapa persen? 50. 50%. Current liability-nya? 50. 30, Pak. 30. 30 per 20 kali 100. 30 Kira-kira 30 per 50. Kira-kira aja, pokoknya di atas 100. Ya nggak? Kalau 30 per 30 kan 100. Iya, Pak. 50 per 30 berarti 50 per 30. ya di atas 120%. 120% dibilang kalau bilang 100% itu sudah liquid. Ya, itu sedikit gambaran teman-teman semua. Makanya jangan heran kalau orang Bank Indonesia tiba-tiba baru melihat skills, dia tahu ya. Begini kira-kira caranya, langsung bisa kelihatan. Langsung gambaran di bayangan Anda, bikin kotak 4 paling tidak, ya, visualisasikan. Ya akan abang gambarin aja kalau Anda ngelihat neraca itu, langsung bagi 4 aja misalnya. Ya. Jadi gabung aja long term sama itu adalah pokoknya itu hutang jangka panjang. Ya. Gitu. Nanti kalau lebih detail gitu. Jadi langsung bagi 4, sebelah kiri itu adalah current asset sama fixed asset. Bagi aja langsung. Kelihatan kan kalau misalnya dia katakan 1000 ya. Kalau current assetnya 30, 25 udah langsung ketahuan bahwa 25%. Langsung bikin dalam bayangan Anda. Terus bandingkan dengan langsung current liability-nya. Ya, berapa misalnya? Kan 1000 tadi. Kalau ternyata 30, tadi asetnya berarti nggak liquid. Sudah ngebayang? Ya, Pak. Oke, baik. Sampai sini boleh ada yang nanya? Iya, Pak, saya mau tanya. Boleh, siapa nih? Sorry, Pak. Sorry. Mumpung ingat nih, Pak, kebetulan nih, belum Ya, lama. apa? Bos saya di kantor. Ya. Jadi
tahun kemarin ya beli laptop banyak bener gitu kan. Nah, saya kan kerja di beberapa tempat sebelumnya. Saya tanya, bos, kok beli laptop kenapa nggak sewa aja misalnya gitu ya. Nah, kemudian dia bilang, wah, nanti kalau kita nggak ada aset sama sekali, oleh banking dibilang jelek itu, Pak. Nah, itu saya nggak ngerti sampai sekarang, kan saya bukan orang keuangan. Saya ini aja namanya bos kan di kantor ini, Pak. Jadi Kira-kira gimana, Pak? Maksudnya apa yang dimaksud dengan bos saya itu bahwa kalau contohnya perusahaan minyak ya waktu saya di Chevron itu kan nggak ada aset sama sekali, dia mau beli sewa, komputer juga sewa gitu ya, semua sewa. Artinya kan tidak ada aset apa namanya yang long term atau apa ya maksudnya. Kira-kira bagaimana Pak itu? Apakah kemudian ada komposisi yang bagus itu minimal harus ada aset dalam arti ini Pak ya, aset benda ya Pak ya? Aset ya? Ya, fixed asset, sorry. Baik, terima kasih Pak Ansori, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Jadi kita harus dilihat dulu mengenai industri. Tiap industri beda-beda. Ya, saya ini dulu sebenarnya ngetes saya takutnya benar hang juga. Ya. Tiap industri berbeda. Ya, masing-masing industri itu punya ciri khas tersendiri terkait dengan kebutuhan asetnya. Ya, terkait dengan kebutuhan asetnya. Saya kasih contoh misalnya kalau Anda dibilang perbankan sebagai perbankan, asetnya itu dibanding asetnya dibanding dengan current asetnya, tentunya relatif lagi fixed asetnya kurang. Ya. Saya kebetulan tadi saya lupa kasih tahu, saya juga kebetulan ini setelah saya pensiun, ya kurang lebih 1 tahun, baru diamanai mungkin juga perusahaan-perusahaan ajar supaya apa namanya, supaya tetap jalan otaknya kira-kira. Saya belajar dan juga saya memimpin perusahaan yang bergerak di bidang gelatin, pabrik. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Ansori tadi. Perusahaan Bapak itu adalah kontraktor minyak. Ya. Proyeknya adalah dari kontraktor. Anda itu tidak perlu memiliki gedung. Sewa pun cukup. Ya. Sewa pun cukup. Sehingga nanti kebanyakan asetnya itu ada di current asset. Bisa jadi nanti komposisi current asetnya itu 80%, tapi fixed asetnya itu hanya berupa mobil, komputer, dan lain-lain, ya sekitar 20%. Gitu. Nah, saya contohin di pabrik. Saya kebetulan baru bangun dengan teman saya, mudah-mudahan cepat running, bangun pabrik. Anda bayangkan bahwa untuk bangun pabrik sama mesin, itulah cara perusahaan memperoleh uang, generate income, yaitu dari pabrik. Nah, karena itu nantinya yang paling banyak komposisinya adalah di fixed asset. Ya, di fixed asset karena ada gedung, ada investasi mesin, ada nanti akan namanya biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak terlihat seperti goodwill itu adalah seperti kita izin-izin dan lain-lain. Nah, tapi menyambung pertanyaan dari Pak Ansori tadi, nanti nggak enak bagi bank atau kurang dilihat bagus bank. Sebenarnya bagi bank itu bagus-bagus saja, tergantung pada komposisinya terhadap secara industri. Jadi kalau bank atau investor atau kreditur akan sama melihatnya. Jadi secara industri itu, makanya tujuan kita adalah menganalisa, melihat, menilai, manage keuangan agar komposisinya seimbang, sehat. Nah, jadi dalam suatu industri itu belum tentu yang fixed asetnya itu banyak sehat, bagus. Itu Pak Ansori. Dan juga belum tentu yang nggak banyak fixed asetnya buruk. Gitu. Nah, tapi kalau lihat dari yang ditunjukkan dari ownernya perusahaan Bapak tadi, kaitannya dengan kalau misalnya meminjam, ya meminjam atau meminta kredit ke bank. Itu berarti tidak ada, kalau ada nggak ada fixed asset,
Karena sebagian bank itu sampai sekarang sesuai dengan aturan Bank Indonesia itu tetap mewajibkan adanya jaminan. Bayangkan Bapak nanti mungkin yang dipikiran Bapak ini kalau saya nggak salah juga, yang dipikirkan oleh ownernya Bapak itu jaminannya nanti apa? Gitu. Kira-kira gitu jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak nggak puas ya, supaya nanti nanya lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi belum tentu yang asetnya sedikit nggak sehat. Justru aneh kalau perusahaan yang di bidang tertentu yang nggak memiliki aset, dia beli banyak aset. Itu aset nggak ada. Berarti nanti ujung-ujungnya terjadi yang namanya aset tidak produktif. Ya. Karena nanti ada yang Bapak pernah dengar namanya return on asset. Ya, salah satu ukuran sehat atau produktifnya atau probabilitasnya perusahaan adalah return on asset. Ya. Jadi kalau Anda punya aset 100 miliar, katakan gitu, harusnya ada penjualan Anda 200 miliar, kira-kira gitu. Ya, istri. Jadi aset yang harus produktif. Nah, itu jawaban saya Pak Ansori. Mudah-mudahan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya sudah kebayang bahwa gini, kami kan ini bukan perusahaan Indonesia awalnya, Pak. Ada induknya gitu ya. Nah, Indonesia hanya seperti country manager lah bosnya itu. Nah, Oke, dia pertanyaan. ya. Lanjut. Ya. Jadi kantor kita sewa, semua sewa kan gitu ya. Paling ada kursi. Nah, kemarin dia putuskan laptop kita belilah yang banyak. Jadi nanti kalau dilihat kok nggak ada fix aset sama sekali, itu aja sih sebetulnya. Terima kasih Pak. Sudah kebayang. Jadi barangkali yang perlu disarankan supaya saatnya beli kantor sendiri. Bisa bertahap. Karena pertimbangannya nanti adalah apakah lebih menguntungkan nyewa atau beli. Atau gini Pak, apakah kemudian bank juga melihat dari tahun ke tahun itu seharusnya jumlah fix aset suatu perusahaan itu bertambah walaupun sedikit Pak? Nah, ini pertanyaan bagus lagi. Bank tentunya akan melihat. Ya, ada salah satu yang dilihat bank adalah bagaimana perusahaan memupuk keuntungannya dia. Ya, perusahaan yang sehat adalah tadi saya sampaikan adalah perusahaan yang tumbuh. Kalau perusahaan tidak tumbuh, jadi hanya ngambil laba, terus labanya langsung diambil semua, tidak menumbuhkan baik dari sisi besarnya perusahaan. Ya, besarnya perusahaan itu ada dua, meningkatnya satu asetnya meningkatnya jumlah pegawai, meningkatnya penjualan, bisnisnya meningkat. Itu bagian dari pertimbangan. Tapi tentunya ada pertimbangan lain kenapa begitu. Jadi kalau melihat dari itu bahwa memang diperlukan itu yang namanya pembelian itu. Nah, surgianya perusahaan yang sudah berdiri sekian lama, tentunya dia harus punya gedung, ya, punya kantor sendiri minimal. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Nah, baik. Ada lagi? Coba kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Nah. Izin Pak. Oke. Pak, kalau dalam suatu PT perorangan seperti kontraktor gitu kan, nah kalau si pemiliknya itu membeli aset, misalnya rumah, mobil, menggunakan uang perusahaan, kemudian rumah itu atas nama si pemilik itu, apakah bisa disebut aset perusahaan, Pak? Baik, Pak Dedi. Iya, Pak. Pak Dedi. Makasih Pak Dedi. Apakah bisa disebut aset perusahaan? Tapi atas nama pribadi. Ya, dia PT perorangan gitu Pak. Seperti kontraktor itu kan banyaknya PT perorangan ya Pak ya. Kemudian dia dapat tender, punya keuntungan. Nah, kemudian membeli rumah, membeli mobil gitu kan, tapi menggunakan uang yang ada di dalam perusahaan gitu. Nah, apakah nanti ketika dia memerlukan suatu laporan keuangan gitu kan, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam asetnya perusahaan atau bagaimana Pak? Baik. Jadi langsung saya jawab aja, sebenarnya itu tidak masuk aset perusahaan karena jelas atas nama pribadi. Ya. Namun perlu dipahami bahwa ada tipe-tipe perusahaan atau mulai berdirinya perusahaan itu mulai dari yang namanya perusahaan perorangan. Ya, kalau dia masih kecil Pak, itu semuanya dihandle oleh owner. Iya betul Pak. Semuanya dihandle oleh owner. Ya, mulai dari ini namanya. Nah, dan key person-nya itu, key person-nya dari perusahaan adalah owner-nya sendiri. Ya, betul. Kalau kita bekerja di perusahaan itu harus kita paham.
tergantung bagaimana visi dari ownernya. Apakah mau dikembangkan atau tetap itu, atau bagaimana? Itu akan kelihatan dari yang namanya pengambilan laba. Kalau mendengar dari sampaikan Pak Teddy tadi dari owner perusahaan tidak memasukkan laba kembali ke dalam perusahaan untuk tumbuhnya perusahaan, atau dia punya hitungan sendiri, tapi diambil labanya, namun dia belikan aset, ya, karena perusahaan kecil itu bagi investor, bagi bank apa, itu owner itu adalah tidak terpisahkan dari yang namanya perusahaan, gitu. Nah, ketika katakan misalnya nanti dia meminjam kredit ke bank, tentunya dia jaminkan sendiri aset yang tadi dibeli itu. Bisa jadi masih begitu visinya, Pak. Ya. Ada visi yang pengusaha yang tidak seperti itu juga, ditanam semua di perusahaan, nggak diambil sampai besar, dan kalau misalnya dia kembangkan aset nih, aset tentunya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kalau gedung kantor dibeli kantornya, workshop dikembangkan workshopnya, pabrik dikembangkan pabriknya, atau dia misalnya ada misalnya lokasi katakan untuk pengembangan usaha dibeli di sana, itu fokus pada pengembangan. Jadi itu kembali lagi Pak Didi kepada visi dari ownernya. Tapi intinya adalah kalau saya lihat tadi itu Pak, berarti yang pertama ini tipe pengusahanya diambil, prefer, labanya diambil, dibangun buat rumah atau apa. Nah, meskipun itu sewaktu-waktu bisa digunakan sebenarnya karena dia masih perusahaan yang kecil, itu tanggung jawabnya itu sebenarnya nggak jauh dari ini karena dia sendiri yang mengelola perusahaan sendiri. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Bang Rahman Pak. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin bertanya terkait masalah posisi akun dalam laporan keuangan, Pak. Posisi keuangan, posisi laporan keuangan dalam posisi akun dalam laporan keuangan, Pak. Terkait posisi akun itu, Pak, kan posisi akuntan maksudnya? Posisi Pak, kan di dalam laporan keuangan itu kan ada namanya debit kredit gitu, Pak. Oh, okay. Nah, saya ini kan saya kan bukan latar belakang dari ekonomi, Pak ya. Jadi saya ini hanya baru ini aja belajar, Pak. Oke. Saya melihat di laporan keuangan yang ada di bank itu posisi akunnya itu kan yang setahu saya, Pak, kalau misalnya uang yang masuk itu kan dia berada di posisi debit, Pak. Sementara di dalam laporan keuangan itu justru terbalik, uang yang masuk di bank itu justru disebut sebagai kredit dalam suatu dalam posisi akun itu, Pak. Oke, baik. Yang kedua, Pak, boleh Pak? Dua. Yang kedua, Pak. Bukan, Mas. Kalau dalam laporan keuangan kan di aset itu kan ada namanya depresiasi, Pak ya, atau penyusutan suatu barang, Pak. Itu bagaimana cara menghitung itu, Pak, dalam jangka waktu tertentu, Pak? Baik. Asumsikan barang dulu ya. Terima kasih, itu aja, Pak. Baik, makasih pertanyaan Mas Nofri. Ya, saya jawab nomor 2 ya. Buat teman-teman sekilas. Cara menghitung depresiasi nanti detail beda-beda. Tapi secara simpel adalah Pak Noviandri, misalnya membutuhkan mobil untuk operasi. Harganya, Bapak mobilnya apa biasanya maunya? Operasi. Toyota Innova. Pajero. Pajero ya. Oke, Bapak benar juga. Kalau Pajero kan gampang hitungnya 500 juta. Ya, 15 juta. Pak Novi, kira-kira umurnya atau Bapak mau ganti lagi itu berapa tahun? Normanya 5 tahun Bapak ganti. 5 tahun, Pak. Di perusahaan 5 tahun, Pak. Kita bikin 5 tahun yang umum lah. Ya. Tentunya Bapak akan kaitkan dengan depresiasi. Nah, kaitannya dengan depresiasi, kalau Bapak sudah tentukan bahwa Bapak nanti akan beli mobil baru pengganti Pajero Bapak itu 5 tahun lagi.
Berarti 60 bulan. Benar ya? Ya, Pak. Sedikit konsentrasi dikit. Berarti 5 tahun 60 bulan Bapak akan ganti Pajero Bapak. Dari mana uangnya? Dari keuntungan perusahaan. Caranya gimana? Dimasukkan dalam depresiasi. Jadi, katakan 5 tahun lagi, berarti Bapak depresiasikan dari 500 juta bagi 60. Udah masuk? Bagi 60 bulan tadi. Berarti tiap bulan Bapak sisihkan dari keuntungan itu 500 juta ke 60 berapa tuh? Berapalah katakan gitu, mungkin 9 juta. Kira-kira saya hanya kasih tahu konsepnya yang mudah seperti itu. Jadi dalam 5 tahun, kira-kira dalam 5 tahun, itu cash flow Bapak di perusahaan nggak keluar, tapi udah dimasukkan dalam kerugian rugi laba yang kira-kira 400 atau 450 juta. Ya. Kemudian nanti 5 tahun kemudian Pajero Bapak jual 150 juta. Bapak udah punya duit 50 juta. 400 juta dari depresi tadi. Dari depresi itu Bapak tambahin itu Bapak punya uang untuk beli yang baru lagi menggantinya sebanyak 550 juta. Karena mobil Pajero udah naik harganya. Kalau Bapak beli yang sejenis. Kira-kira konsepnya begitu, Pak, depresiasi itu. Jadi keuntungan perusahaan yang disisihkan untuk mengganti aset yang dimiliki disesuaikan dengan umur aset tersebut. Namanya umur ekonomis. Ya, umur ekonomisnya. Nah, kendaraan itu biasanya kata Pajero umur teknisnya 7 tahun. 5 tahun Bapak udah jual. Berarti masih ada umur 2 tahun lagi itu namanya residunya tadi. Kira-kira jawaban saya itu dulu Pak mengenai depresiasi ya. Bapak ngebayang bahwa keuntungan perusahaan disisihkan tiap bulan untuk mengganti aset yang habis masa berlakunya pada saat. Ya. Apa aja yang bisa didepresiasi? Mobil, aset yang lainnya ya. Ada gedung kantor, ada tanah. Gedung kantor biasanya ada yang 20 tahun dan 10 tahun. Sedangkan tanah nggak didepresiasi. Karena tanahnya naik terus harganya. Oke. Itu pertanyaan kedua. Pertama tadi maaf, Mas Dedi. Mas Novi. Rahman, Pak. Hah? Rahman, Pak, yang tanya. Oh ya, Rahman ya. Apa tadi ininya? Pertanyaan pertama tadi itu terkait posisi akun di kredit debit. Ya, debit kredit itu, Pak. Baik, ini adalah laporan keuangan yang ada standarnya. Bapak kembali lihat ke laptop. Ya. Sebelah kiri adalah debit, sebelah kanan kredit. Saya nggak tulis, tapi harus Bapak pahami. Kiri adalah debit, kanan adalah debit. Ya, gitu. Tapi dalam jurnal yang Bapak maksud tadi jurnal dalam transaksi itu kalau ada uang masuk di bank dinamakan kredit. Berarti itu namanya bank itu menerima mengkredit ya, mengkredit itu adalah jurnal Pak. Jadi proses yang berbeda. Jadi mengkredit sama debit kredit dalam suatu adalah memang ada korelasinya, tapi kita harus lihat dari sisi pandang yang berbeda. Oke, saya penjelasannya itu dulu ya. Kenapa dibilang saya di debit? Karena aset apa berkurang sebenarnya. Ya, Bapak punya aset di debit sama bank berkurang. Di kredit dia bertambah. Kira-kira konsepnya begitu. Kalau di kredit itu bertambah, kalau di debit itu berkurang. Ya. Kalau Bapak punya tabungan 100 juta, di debit sama bank 50 juta, sisanya berkurang menjadi 50. Tapi kalau masuk atau kredit, ada yang mengkreditnya, saya udah kredit rekeningmu, Rahman 10 juta. Ya, udah masuk. Kata Bang, masuk kredit. Berarti dari segi debitnya, di sisi debit bertambah dia. Jadi dia agak bertolak ini. Jadi semacam sistem persamaan. Ya mudah-mudahan bisa menjelaskan. Biasanya teman-temannya agak pusing dengan terminologi. Setiap kita masuk ilmu baru, terminologi yang bikin pusing. Nah ternyata saya baru bicara sedikit itu teman-teman udah aktif sekali sehingga
apa namanya, bukan terbuang, kepake waktu kita untuk ini. Saya lanjut dulu ya, biar nanti. Siap. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita maju. Ini tadi mengenai neraca, kita lanjut kepada income statement. Saya ambil sedikit, biar agak sedikit pusing, ya. Bagi teman-teman yang industri kecil, yang agak terbiasa dengan laporan keuangan yang besar, ini agak sedikit, sedikit ya, nggak semua asing. Saya langsung kepada komposisi laporan keuangan berupa income statement seperti ini. Yang paling atas adalah net sales, ya, kita paham. Yang paling bawah adalah laba. Ya, Anda cukup bayangkan aja. Yang namanya income statement yang paling atas adalah net sales atau penjualan. Ada yang bilang revenue. Kalau dia nggak jualan berarti income atau revenue. Revenue kalau misalnya Pak Dedi di perusahaan minyak dapat kontrak, ini namanya revenue. Ya, penghasilan dari termin pembayaran kontrak namanya revenue. Tapi kalau misalnya Mas Nurfandi itu jualan buah, dia jualan buah, berarti namanya sales. Ya, jadi sama-sama income namanya. Jadi income itu harus yang utama dari usaha. Yang paling bawah adalah net income atau laba bersih setelah pajak. Nah, dalam perusahaan-perusahaan umumnya setelah sales berarti yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Bahasa Arabnya adalah cost of goods sold. Ya, cost of goods sold, setelah itu akan dibawa namanya operating atau laba kotor. Ya, gross revenue. Nah, saya masuk ke dalam yang namanya operating cost except depreciation and amortization. Ini terminologi yang biasa di dalam keuangan, apalagi kalau perusahaan yang dari setengah modal, yang kalau kita katakan dengan sales. Kemudian depreciation, amortization. Nah, ini namanya EBITDA, operating cost atau ini, EBIT atau EBITDA. Kemudian di paling bawah lagi setelah ya ada namanya total. Ada total operating cost. Coba perhatikan ke layar. Setelah itu total operating cost dikurang, jadi pengurang. Kalau dia pengurang, setelah dikurang total operating cost namanya operating income, earning before interest and tax, penghasilan sebelum bunga dan pajak, namanya EBIT. Bagi Anda yang nggak terbiasa, dengerin aja dulu. Apa itu EBIT? Ini earning before interest and taxes. Ya, ini adalah alat-alat analisa yang biasa digunakan. Anda nggak usah maksa, ya, karena ini adalah terminologi juga kadang-kadang bagi yang belum terbiasa nggak bisa. Ya. Jadi ini biasanya kalau kita agak lebih mudah bagi orang bank atau investor, dia memperhatikan angka ini, earning before tax. Nah, setelah dikurangin bunga bank, less interest ke bawah sedikit, ya, tolong perhatikan. Jadi itu namanya earning before tax. Kenapa penting ini? Untuk melihat kemampuan bank membayar kewajibannya. Earning before interest and tax itu penting bagi kreditor, investor untuk melihat ada nggak sisanya untuk bayar bunga, untuk bayar kewajiban di bank. Ya, ini sedikit tambahan bawalan bagi teman-teman yang ini. Dan nanti ada apa nih? Baru yang bawah ada income. Sekali lagi, yang paling atas itu adalah penjualan atau revenue, yang paling bawah laba. Nah, laba diperoleh setelah dikurangi semua biaya-biaya. Yang paling banyak biayanya adalah cost of goods sold. Secara umum, perusahaan dagang itu COGS atau HPP itu 70 sampai 80%. Pak, di tempat saya hujan gimana nih kedengaran? Kedengaran, Pak. Saya kebetulan di luar, mudah-mudahan kedengaran. Saya kalau mau pindah ke ruangan bisa, tapi perlu proses. Kedengaran nggak? Masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Hah? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Untunglah saya orang Batak jadi suaranya. Tapi kalau nggak dengar nanti saya pindah. Ya, saya pindah ke ruangan. Dekat seperti itu Pak, lebih jelas kayak gini. Oke. Posisi Bapak. Saya enak soalnya ini di balkon. Ini ada kurang terbuka. Baik. Saya mungkin tambahin sedikit.
Ada yang mau jawab saya? Apa beda utama antara neraca, ini buat ini aja biar tune in lagi, dengan laporan keuangan? Ini penting bagi kita untuk bisa langsung paham, oh kalau neraca begini, utamanya kalau income statement begini. Apa yang paling membedakan antara neraca dan laporan rugi laba? Ada yang ini. Somebody? Neraca tidak ada labanya, Pak, net income. Oh ya, bagus. Nggak ada labanya. Terus kalau neraca, apa rugi laba nggak ada asetnya gitu. Itu bagus juga. Coba yang lain lagi yang kira-kira ini. Satu ini kita pegang dulu. Pak Ansori, ada lagi? Neraca itu maksudnya ditujukan untuk mengetahui informasi terkait keuangan untuk keperluan misalnya ada yang ingin menginvestasikan dana atau kepentingan eksternal gitu, Pak. Oke. Jadi kalau neraca itu posisi keuangan. Itu Pak Joni tadi. Pak Joni? Bukan, Pak. Kalau menurut saya neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Kalau rugi laba menggambarkan hasil usaha yang dicapai, Pak. Iya. Hasil yang dicapai. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi benar ya, kalau neraca itu menggambarkan posisi keuangan, posisi aset, posisi modal, posisi hutang, sampai posisi laba pada satu titik tertentu. Ini penting. Pada satu titik waktu tertentu. Titik ya, satu titik waktu tertentu. Ini yang paling utama. Jadi kalau dibilang neraca per 31 Desember 2020 adalah posisi-posisi yang digambarkan di neraca itu, posisi pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, oke? Dipaham nih. Jadi menggambar posisi bisa jadi tanggal 29 nggak begitu. Bisa jadi setelah tanggal 30, tanggal 2 bulan tahun berikutnya 2021 udah berubah. Ya, adalah posisi tertentu. Ya. Oke, dilaporkannya sama-sama. Ya, kalau dia laporkan neraca, dilaporkan juga rugi laba. Tapi kalau neraca menggambarkan posisi aset lebih pada satu tanggal tertentu, sedangkan rugi laba menggambarkan hasil usaha pada satu periode. Ya, ini satu periode. Aktivitas pada satu periode. Jadi laporkannya, kalau misalnya laporannya 6 bulan, berarti aktivitas usahanya selama 6 bulan. Kalau misalnya laporannya adalah bulan satu aja, Januari aja, berarti hanya bulan Januari, berarti 1 bulan. Kalau misalnya tanggalnya, neracanya tanggal 31 Januari, berarti posisi tanggal 31 Januari. Sedangkan laporan rugi labanya menggambarkan penjualan aktivitas sampai laba 1 bulan. Gitu. Kalau dia 1 tahun 2021, berarti hasil proses usaha mulai dari penjualan sampai ininya aktivitas sampai dengan 1 tahun. Oke, ini penting buat teman-teman karena dasar banget, ya, fundament banget untuk membedakan ini utama. Samping yang tadi dah aktivitas. Nah, kalau isinya kira-kira gini, tadi kalau saya kembali lagi, ya, ini bagi orang keuangan itu adalah gambar wajib. Ini harus tertanam di kepala, ya, terserah gambar sendiri. Hanya 5 unsur. Atau bisa dibilang ini 4. Ya. Kalau kita singkat adalah current asset sebelah kiri, fixed asset sebelah kiri, terus kemudian hutang aja ya, hutang aja di sebelah kanan. Nah, nanti akan dibagi mana yang pendek, mana yang panjang, sama modal. Nah, itu aja kalau bagi 2. Ya. Jadi di sebelah kanan liability atau kreditnya hanya berisi kewajiban. Hanya berisi kewajiban. Di kanan adalah aset,
di kiri adalah aset, di kanan adalah kewajiban. Kenapa kewajiban modal disebut kewajiban? Jadi modal juga disebut kewajiban karena kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Makanya dibilang liability, agak salah sedikit itu. Ya, liability, kewajiban kepada pemegang saham. Oke, kita lanjut. Baik, mudah-mudahan nggak nanya dulu. Saya sampai karena ternyata waktu saya tinggal sedikit, tidak terasa. Kita lanjut pada analisa resiko keuangan tadi, ya. Liquid asset itu adalah aset yang bisa dikonversi to cash quickly without having to reduce the asset price very much. Sedangkan liquidity adalah ratio that show the relationship of firm's cash and other current asset to its current liabilities. Nah, ini contohnya, ya. Tadi kita sudah bahas mengenai current liability, terus dan kita sudah bahas juga mengenai ini belum. Kalau yang kedua yang paling umum dalam current ratio adalah dua ini, yaitu current ratio sama quick or asset test ratio. Nah, Anda yang mau paham benar-benar kita apa dalam quick atau asset test ratio, dikurangin inventories, ya. Kalau persediaan itu perlu proses untuk jadi cash. Jadi untuk melihatnya hanya cash dan piutang aja, inventories dikurangin. Jadi ukurannya akan berbeda nanti. Anda butuh berapa? Dia akan lebih liquid. Katakan misalnya kalau misalnya current asset 150% acceptable, ya, acceptable. Tapi kalau current asset liability itu 100, itu harus lebih kecil. Kadang-kadang 90 sudah acceptable. Karena dikeluarin inventory-nya. 80 acceptable. Jadi secara umum 80 udah diterima. Tapi kalau current harus 100% dibilang liquid. Kalau current ratio, ya, ya, lanjut ya. Mudah-mudahan di sini paham, bisa dilihat ya, bisa dipahami. Ada current ratio, yaitu current asset dibagi dengan current liability. Sedangkan fit atau asset ratio, ya, dikurangkan, inventory-nya dikeluarkan. Buat benar-benar hanya liquid. Jadi cash to cash yang cepat. Cash sama piutang. Piutang itu kan paling 1 bulan, 2 bulan. Sedangkan inventory harus proses dulu, dari proses dia dijual dulu, harus dijual baru piutang, piutang baru cash. Namanya cash to cycle-nya lama. Lumayan lama lah. Kita lanjut. Analisa keuangan, measure how to effectively the firm is managing the debts. Ini analisa keuangan terus mengenai hutang, mengenai solvency, tadi mengenai current, sekarang mengenai debt. Terus measure the leverage and solvency. Rasio that show the relation of firm equity and asset to liability. Jadi menghubungkan antara aset dengan kewajiban. Ya, bahwa seberapa kuat perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Analisa ini terdiri dari total debt, total asset, ya. Ini yang umum, jumlah hutang dibandingkan dengan total aset. Sebenarnya yang pertama yang akan timbul adalah berapa sih ukurannya, kan gitu. Ya, berapa sih ukurannya? Jadi masing-masing industri itu berbeda. Tadi Pak Dedi bertanya tentang perusahaan yang nggak punya aset. Ya, gimana mungkin kita minta dia tinggi? Ya kan? Katakan asetnya itu apa namanya hanya kecil misalnya, itu pasti akan menghasilkan yang besar. Makin besar leverage sebenarnya makin nggak bagus, karena dia di atas ada debt yang gede, ya. Di bawah adalah pembagi adalah aset. Ya. Jadi yang bagus itu makin kecil, itu namanya leverage. Makin kecil leverage itu semakin sehat. Tadi kebalik dengan current liability, current ratio ya, semakin besar dia akan sehat. Ya. Jadi leverage-nya berapa? DER-nya berapa? Pernah dengar namanya DER? Debt to equity ratio yang di bawah itu, ya, ada berapa nanti? Debt to equity, ya, debt to asset. Ini debt to asset. Oke, ini sekilas. Nanti kita lanjut dengan diskusi, mungkin masih banyak lagi. Nah, ini ada operating margin, ya, yaitu earning before interest and tax per size. Namanya itu tadi yang saya tadi gambarkan. Kenapa saya perlu tadi munculkan itu? Yaitu menggambarkan berapa besar
jumlah pendapatan operasi ya dibanding dengan penjualan. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah profit margin. Jadi profit margin adalah net income atau sales dibagi dengan penjualan. Nah, kemudian adalah return. Tuh, nah ini ada yang tadi saya sampaikan. Ini sudah membandingkan, coba diperhatikan antara rugi laba dengan neraca. Net income ada di rugi laba, sedangkan aset ada di neraca. Ya udah kombinasi di ini. Nah, berapa kira-kira yang normal? Coba Anda bayangkan, sehat nggak suatu perusahaan punya aset 1 miliar? Punya aset, total aset 1 miliar. Tapi penjualannya hanya 500 juta. Nah, sekilas itu yang perlu. Ada perusahaan, itu asetnya 1 miliar, tapi jualnya 500 sampai 200. Kira-kira, ya enggak? Tentunya akan keluar loss. Tentunya enggak. Minimal itu, yang namanya run, itu untuk aset itu 2 kali, ada yang bilang itu 2,5 kali. Walaupun relatif paling tidak itu minimal itu harus di atas asetnya. Jadi penjualan itu perusahaan, Pak, itu harus lebih besar dari asetnya. Baru dibilang cukup sehat. Belum sehat ya, cukup sehat. Gitu. Nanti ada kaitannya dengan namanya earning power-nya yang lain. Seperti ini adalah basis earning power. Itu earning before interest and taxes dibanding dengan total aset tadi. Baik, ini agak sedikit nanti diskusi karena kalau kita panjang-panjang di sini banyak yang pusing juga. Lanjut ya. Nah, ini terkait dengan saham, ya. Seberapa kuat, seberapa bagus perusahaan memperoleh income yang dikaitkan dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini ada yang paling sering ditanam. Kalau Anda seorang investor, mau invest di perusahaan, ROE yang Anda terima itu berapa besar? Minimal. Itu yang paling mendasar. Jadi, Anda akan lihat ROE dari perusahaan itu. ROE tadi apa? ROE itu return on equity. Ya, equity itu meliputi saham ditambah dengan utang-utang yang lain. Itu terutama adalah laba ditahan ya, laba ditahan dan laba. Itu equity perusahaan. Nah, karena apa? Tadi seluruh yang pertanyaan Pak Dedi ya kalau nggak salah, Pak Ansori, bahwa kalau perusahaan kecil itu, ya ownernya itu di samping saham, kan dia sebenarnya berhak mengambil semuanya. Apakah itu laba ditahan, apa laba berjalan. Nah, itu punyanya dia semuanya. Nah, bagaimana ukurannya teman-teman semua? Dikatakan ROE-nya itu bagus. Perusahaan berapa besar ROE yang dikatakan bagus? Berapa minimal? Itu yang paling sering ditanya atau menjadi ukuran awal. Tidak ada dalam penjelasan-penjelasan yang umum, tapi orang tahu tuh. Pengusaha tahu. ROE-nya berapa? Ada yang kira-kira ini, biar kita buka sedikit wawasan lagi. Return on, kalau ROA tadi minimal Bapak 2 kali lipat dari aset jualannya. Ya. Return on aset atau return on investment. Anda investasi di suatu aset, ya, aset itu harus berapa kali ininya. Itu. Returnnya. Sekarang kalau ROE-nya berapa? Coba ada yang mau ini sharing? Berapa ROE yang dikatakan bisa diterima, acceptable bagi satu orang yang mau menanamkan uangnya di suatu perusahaan? Monggo Pak Dedi lagi. Atau siapa? Return Dividen sama ROE sama itu Pak ya? Hah? Dividen sama ROE sama ya Pak? Dividen adalah salah satu yang dibagikan oleh perusahaan, ya,
kepada pemegang saham dari sisi laba. Ya, setiap tahun perusahaan akan membagi laba kepada pemegang saham, namanya dividen. Sedangkan ROA adalah ukuran, ya ini tadi rumusnya net income, jadi laba bersih dibandingkan dengan common equity dengan jumlah saham. Nah, pertanyaan tadi berapa? Bukan jumlah modal ya, bukan masalah jumlah modal, ya. Jumlah modal ekonomis secara umum. Berapa kira-kira yang ideal? Dianggap bisa diterima oleh pemegang saham. Kalau Anda pemegang saham atau punya uang gitu, berapa ROE yang Anda harapkan Anda bisa terima supaya mau menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Nah, oke, monggo. 100% ke atas, Pak. 100% ke atas. Kenapa bisa begitu? Ya prediksinya segitu, Pak. Prediksi. Saya balik ke sini ya. Kalau penjualan berapa? 30% ya, Pak. 30% dari aset. Oke. Jadi ada yang mau jawab lagi nggak tadi? Di atas 100 tadi. Ada lagi yang mau jawab? Dia punya gambaran aja. ROE yang diterima tadi di atas 100%. Di atas 50%. Saya nggak punya pointer. Ada yang mau jawab lagi? Mau bantu jawab? Kalau nggak ada, coba saya terangkan sedikit ulang. ROE tadi rumusnya adalah perbandingan data net income. Net income coba lihat di bawah, yang paling bawah. Saya nggak ada punya pointernya. Gimana caranya? Takut ini saya tunjuk-tunjukin ini suka apa? Ini nih, paling bawah ini ya. Lihat net income ya. Ya. Oke, net income. Kira-kira kalau penjualan Anda 100, ya, net income-nya berapa? Penjualan 100. Net income-nya itu 20%, sisanya di bawah udah bagus. Berarti Anda punya laba dari jualan sudah kurang biaya 20%. Ya, kalau Anda jualan 1 miliar, 200 juta, bagus nggak? Tidak, Pak. Bagus, Pak. Bagus. 20% laba bersihnya. Oh, laba bersih. Bagus. Bagus dong. Modalnya, Pak, kalau jasa mah rugi kecil itu kalau jasa. Ini makanya beda-beda. Makanya saya bilang, kalau dia penjualan 1 miliar, terus labanya paling bawah kurang biaya kurang biaya administrasi, kurang biaya pemasaran, biaya gaji, biaya mas, sisanya itu 200 juta. Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Ya. Itu sama dengan 20%. Nah, dia perusahaan berbeda-beda. Sekarang pertanyaan saya tadi adalah, apakah ROA yang ideal itu, berapa ROA yang ideal? ROA itu rumusnya adalah yang paling bawah tadi ya. Gimana lagi? Udah kapusing aja lagi. Ya, kalau yang paling bawah tadi adalah kan? Nah ini nih, net income itu dibagi dengan dibagi dengan equity. Dibagi dengan di atas bunga bank, Pak, mungkin, Pak. 8 sampai 15%. Adalah ROA equity. powernya adalah 20%. Tadi yang powernya 20% itu bagus. Tapi kalau kita lihat nanti gimana laba bersih dibagi dengan
stock equity ini. Ini hilang lagi. Nih, pembaginya ini. Jadi kalau dengan equity, ya, itu namanya, ini kan itu namanya adalah return on equity. Equity. Ya, oke. Jadi tadi bilang 10%. Jadi Anda akan mau menginvestasikan jumlah uang Anda kalau ROA-nya itu tadi benar. Siapa yang di atas bunga bank? Sorry, Pak. Di atas bunga bank. Ngapain kalau begitu saya tanamkan di perusahaanmu? Kalau mendingan saya taruh aja deposito. Kalau masih sama dengan deposito, ya, ngapain saya taruh di perusahaanmu? Mana ada risiko lagi, apa macam-macam. Kalau di deposito kan kalau masuk ke bank yang besar dijamin pemerintah, katakanlah 4% per bulan, udah ancang-ancang nggak pakai itu. Itu kalau ada orang luar. Tapi kalau Anda orang dalam yang mau di perusahaan, di samping itu kan Anda mengelola perusahaan, ada ini semua, Anda dapat gaji, ada itu, tunjangan-tunjangan tentunya berbeda. Tidak kita teman. Jadi parameternya adalah minimal dia paling tidak sedikit di atas bunga bank. Ya, kalau Anda mau lihat perusahaan itu Anda mau investasi di situ, mau bertanggung murahan di situ. Kalau enggak ngapain taruh di situ, mendingan taruh di bank aja. Aman tentram. Itu buat gambaran sekilas buat kita semua. Nah, ini tadi adalah saya bicara. Kalau yang ini namanya net income per sales itu namanya adalah profit margin. Nah, berapa profit marginnya? Profit marginnya adalah udah paling bawah dibandingkan dengan yang paling atas. Nah, beda Anda di situ. Tapi paling tidak secara umum itu yang jelas sekilas harus agak mirip-mirip dengan bunga bank. Tapi beda ya profit margin antara perusahaan keuangan dengan perusahaan industri real. Nah, industri real itu pabrik, tambang, dan lain-lain. Nah, kira-kira berapa ini profit marginnya? Ada ini. Kalau industri keuangan 5% udah sangat bagus. Kalau pabrik itu 20% bagus. Kalau dia perdagangan ya sekitar 15%, 10%. Karena kan dia harus beli bahan ini dulu. Bahan untuk bahan dagangan untuk dijual. Anda ngebayang bahan untuk dijual, kan ada barang dijual, terus harga jual, itu harga jual itu dipotong dengan harga pokok penjualan, tadi harga pokok pembelian, dikurangan biaya administrasi, pemasaran, biaya dan lain-lain, nah itu udah sisanya. Jadi kalau Anda dagang itu, jualan 10-5%, sisanya bagus. Tapi kalau dia pabrik, ya pabrik, itu banyak pabrik yang labanya di bawah sampai 40%. Itulah sebabnya orang-orang yang di awal pabrik itu setelah dia laba banyak, investasi lagi. Tapi kalau bank, itu 5% udah bagus. Ya, dari modal. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena bank itu banyakkan utang. Nanti Bapak pelajari dari yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Rangkuti kan udah sering itu Bang tuh. Ya, laporan keuangan bank. Anda akan lihat di situ bahwa struktur keuangan bank banyakkan utang. Ya, apa contohnya utang? Tabungan yang Anda taruh di bank itu utang bagi bank. Deposito yang Anda taruh di bank utang bagi bank. Ya, rekening koran yang Anda taruh di bank utang bagi bank. Ya, dan ada pinjam-pinjaman lain, misalnya keluaran obligasi, mengesahkan utang bagi bank. Ya, jadi ini kan bicara tadi tentang utang. Jadi modalnya sedikit, kecil. Dan kita balik lagi coba bayangkan neraca. Jadi share-nya itu bank itu sedikit.
Kebanyakan pembiayaan istilah kanannya ya dikatakanlah tuh apa namanya aset produktif dari bank itu dan diberikan, ya itu dibiayai sebagian besar dari utang-utang yang Anda taruh di bank. Tinggal bank bagaimana memanagenya. Nah, makanya timbul ukuran-ukuran, ada loan to deposit ratio, sama ada namanya legal lending limit, sama modal. Nah, ukuran sehat dari bank itu nanti kan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua akan lihat bahwa bank itu ukuran sehat antara lain adalah kekuatan modalnya. Tapi enggak sebanyak perusahaan itu, kecil dia dibandingkan itu. Jadi angka dia nominal. CAR ya, capital to equity ratio bank itu sekarang ketentuan Bank Indonesia 12%, cuma 12% dari aset. Anda tahu Bank Mandiri atau Bank BRI berapa asetnya sekarang? Asetnya Bank Mandiri sama BRI, bank terbesar Indonesia, hampir mirip-mirip, di atas 1.000 triliun. Ya, Anda jangan ngiri dengan apa namanya dividen atau tensinya itu, tensinya, karena labanya aja rata-rata di 10 triliun. Ya, kalau 10 triliun itu nanti dibagi dalam bentuk pensiun, katakan 0,5%, itu udah kira-kira 50 miliar. Lebih, bisa jadi 100 miliar. Nah, ini kita bicara kecil. Makanya ada kemarin itu apa nama orang-orang yang dianggap ini ditempatkan di komisaris di situ karena bank besar itunya. Ini di luar konteks aja, tapi nggak apa-apa, biar Anda punya gambaran aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pak Jul, Pak Sahrudin. Halo? Ya, siapa ini? Tadi Bapak kan tanya masalah pointer, Pak. Coba Bapak klik kanan, Pak. Saya bukan bertanya. Kalau Bapak kan pilihan pointernya masih coret-coret nih. Klik kanan, nanti ada opsi pointernya kalau mau laser. Iya. Nanti saya belajar sekarang nanti. Jadi Bapak pilihnya yang buat coret-coret, itu bisa diganti-ganti ya. Ya, nanti saya belajar lagi tersendiri kalau udah naik lanjut. Karena kalau saya belajar sekarang pakai ini salah pencet hilang. Mau pilih hilang apa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Ya. Nah, lanjut aja. Nanti hilang gimana coba? Tadi kebetulan ada anak saya bantu, itu dia keluar dia tadi. Kalau udah usia seperti saya ini, asistennya anak biasanya yang gitu-gitu. Ya. Nanti kalau saya coba-coba sekarang, jadi kalau mau coba-coba nanti di luar ini. Ya kan? Saya coba-coba malah hilang, tadi aja hilang. Oke. Nanti kan saya belajar mengenai pointer. Ya, saya yang ini dulu. Pointer yang ini dulu aja. Pak Sudin, mohon Pak. Oke. Pak Rudin, Pak. Format laporan keuangan itu kan mungkin beda ya, Pak. Ya. Kalau saya biasa laporan ada yang namanya G, gross profit. Nah, tadi saya lihat di situ ada sales margin ya, atau sales apa tuh? Itu posisinya di situ ya, sama ya Pak? Sales profit ya? Oke, tadi saya udah jelaskan di awal, Mas. Siapa nih? Tadi ya. Jadi saya udah jelaskan, saya ambil sengaja apa namanya laporan model kayak gitu. Saya sampaikan memang beda-beda, tapi secara umum adalah mulai dari revenue, ya. Terus yang kedua adalah HPP kan, COGS, ya kan? Ya, tapi yang detail sesuai dengan format standar perusahaan yang sudah listed, ya, itu ada yang saya gambarkan tadi, itu sepotong saya ambil. Tapi Anda secara umum harus paham bahwa kalau kita sederhanakan, ya, itu penjualan revenue dikurang COGS, terus biaya operasi, terus ada nanti biaya-biaya apa namanya overhead, ya, sampai ujungnya adalah laba sebelum bunga dan depresiasi, ya. Nanti dikurang depresiasi, dikurang lagi apa namanya bunga bank, ya, berarti setelah dikurang bunga sebelum dikurangan berarti laba sebelum bunga bank, nanti dikurang lagi pajak, berarti nama laba setelah pajak atau laba bersih. Secara umum itu adalah format penyajian, tapi yang perlu saya sampaikan adalah Anda jangan pusing yang gitu-gituan. Yang perlu pahami adalah dulu tadi saya gambarkan raca, kalau nanti Anda melihat laporan keuangan, ada bisa bayangkan taruh di mana dia. Ada aset sebelah kiri, current sama tidak current. Yang di kanan juga ada lebih kanan, ada utang jangka current, ada tidak current, udah itu nanti masuk apa namanya
namanya equity atau modal. Itu selalu kewajiban. Itu yang paling penting. Ya, nanti masalah dia makin kompleks suatu perusahaan, makin kompleks laporannya juga. Ya, kalau tadi Pak Ansori itu masih perusahaan sederhana, masih sederhana dia. Ya, yang ada pokoknya ada revenue dari kontrak-kontrak, terus ada biaya untuk pengadaan dan lain-lain. Kalau jualan buah lebih gampang lagi kan? Beli buah, jualan buah, terus biaya pembelian buah, terus biaya nggak ada biaya penjualan, langsung laba. Kan gitu kan? Kira-kira itu. Jadi kalau saya selalu bikin sederhana. Nah, kalau Anda belajar yang kompleks lagi, nanti ambil di internet udah mudah, ya, download atau baca laporan keuangannya perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya. Atau Anda bisa buat gambaran aja. Gitu. Di Dex ada ya? Iya. Jadi tapi selalu bikin, kita berangkat dari sana. Pokoknya laporan lu ada penjualan, ada biaya harga pokok, ada biaya overhead, kemudian laba sebelum bunga bank, kalau dia ada laba sebelum pajak, setelah itu net income. Nah, ini di tengah-tengah. Ya, itu penjelasan saya buat Pak dulu ya. Ya, makasih Pak. Kita lanjut ke ini. Analisa rasio keuangan masih net income tadi ROE tadi terakhir ya. Nah, analisa rasio ya ini mengenai efektif aktivitas ini kan. Nah, oke. Jadi analisa rasio keuangan yang ini aktivitas meliputi itu sudah saya sampaikan mengenai inventory turnover. Aktivitas itu menghitung seberapa efektif sebagai ini perusahaan melakukan ini. Jadi yang dihitung adalah seperti inventory turnover adalah perputaran daripada persediaan. Berapa kali mutar? Ini perputaran. Berapa kali mutar? Sekalian semakin sering mutar bagi suatu aset semakin bagus. Ya kan? Benar nggak? Bapak beli aset nih. Satu kali mutar jualan kan dapat untung. Artinya akan kalau lagi mutar itu sekali pukul kata orang. Sekali pukul berapa dapat? Berapa kali pukul kamu dapat? Kalau misalnya kalau mobil berapa rit? Ya, kalau ini berapa rit? Berapa rit? Ya semakin tinggi berarti semakin efektif. Bukan efisien ya. Kalau efisien nanti berarti total biaya. Nah, termasuk mengenai days sales outstanding. Itu menyangkut aktivitas. Jadi hitung juga itu menyangkut efisiensi perusahaan. Lanjut dulu ya. Nah, ini tadi fixed asset. Udah kita beli aset berapa kali muter dia? Ya. Total aset berapa kali muter dia? Jadi ada ukuran masing-masing. Saya nggak sampaikan di sini. Nanti tugas Anda adalah mencari rata-rata industri. Kalau industri ini berapa, industri ini berapa rata-ratanya. Ya, itulah ukuran yang secara umum. Jadi tiap industri beda. Ya, industri beda. Nah, kita lanjut lagi. Ini terkait dengan rasio keuangan apa nih yang ini ketutup nih? Paham ya? Market value. Ya. Oke, market value ratio. Jadi price earning ratio yang terkait dengan saham. Nah, ini adalah yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua sebelum nanti yang terkait dengan rasio keuangan. Nah, ini terkait dengan harga saham dan juga seberapa besar income itu dikaitkan dengan laba perusahaan. Jadi nggak usah lama-lama di sini, saya lanjut aja. Yang lagi tuh. Oke, terus kita lanjut dulu ke analisa indeks. Analisa indeks merubah semua angka dalam satu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Bertujuan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Jadi
setiap laporan terutama ini kepada neraca dan juga rugi laba. Kalau neraca, total asetnya dibikin 100. Ya. Kemudian total liability-nya bikin 100. Nanti akan kita lihat, saya balik lagi ke ini neraca. Ya, selalu ini pada dasarnya. Bayangkan kalau yang namanya analisa indeks, itu yang 100 adalah total aset. Ya, kalau ini kita jabarkan menjadi analisa indeks, berarti current asetnya 50%, itu ya. Long term loan-nya 50%. Oke? Nangkap ya? Ya, Pak. Kalau kita urai nanti yang namanya current asset, ya, kalau kita urai current asset, saya tunjuk current asset, ini kan ada beberapa komposisi. Katakanlah kita bagi 3. Kas, piutang, ya, biar balik lagi, sama persediaan inventory. Ya, kalau 50% ini dibagi 3 lagi, bisa jadi kasnya 10%, ya, piutangnya 20%, katakan begitu, kemudian persediaannya 50%. Ya, kira-kira gitu, namanya. Nah, jadi namanya bahwa total liability-nya 100, kita lihat bahwa current liability-nya 30, terus stockholder-nya 30, long term-nya 40. Jadi 100. Apa yang bisa teman-teman ambil dari gambar indeks tadi? Dari sini, kalau sekilas saja kita akan melihat komposisi. Ya kan? Komposisinya berarti bahwa tadi kalau asetnya kurang sekian. Kalau lihat lebih dalam lagi, kasnya sekian, sekian. Kalau lihat lagi long term-nya akan didetailkan lagi, detailkan ya. Itu dibagi lagi. Ada nanti rumah, katakanlah gedungnya sekian persen, pabriknya sekian persen nilainya, sekian persen. Dari situ akan kita lihat komposisi yang tujuannya adalah untuk melihat keseimbangan. Berbeda-beda sebenarnya ini, tapi ada pertanyaan dari teman kita, komposisi yang bagaimana yang ideal, itu tergantung industrinya juga. Ya, itu melihat komposisi. Apalagi kalau melihat dari sebelah kanan, lebih penting lagi, ya, apakah hutang jangka panjang, ya, lebih banyak dari sini. Coba teman-teman lihat yang sebelah kanan, ya, bisa dilihat bahwa stok equity-nya kecil kan, ya kan? Berarti perusahaan ini dibiayai dari hutang, betul kan? Coba lihat. Kalau saya misalnya tunjukin ke teman-teman semua, ini kan ini lihat nih, ya, coba lihat ya, ini kan hutang semua. Iya. Ini hutang semua kan? Iya, Pak. Hutang. Yang modal cuma ini kan? Iya. Berarti ini semua yang ada di sini berasal dari ini banyak kan. Tapi dilihat dari segi ini tadi langsung kelihatan komposisi juga. Hutang jangka panjang, jangka pendek dibiayai dengan current jangka pendek. Nah, kira-kira gitu sekilas. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat dari gambaran itu. Pertama, indeks. Nah, demikian juga dengan katakan rugi laba. Ya, kalau diindekskan kan sales-nya 100. Ya. Terus akan kita lihat nanti COGS-nya berapa? 70 atau 80 atau 50. Tahuan. Sisanya lagi, sisa 40 katakan gitu, apakah biaya marketing, biaya overhead dan lain-lain, sehingga sisanya paling bawah nanti adalah income berapa? Katakan 10 atau berapa. Itu namanya indeks. Jadi langsung kita tahu berapa persen komposisi dari masing-masing item. Nah, gitu. Jadi indeks ini lebih 100. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Oke.
Silakan. Dalam laporan keuangan itu kan pasti tidak terlepas dari pajak ya Pak ya. Iya. Nah kadang kan ada beberapa perusahaan yang bagaimana caranya supaya bayar pajaknya kecil, akhirnya laporan keuangannya dibuat sedemikian mungkin gitu Pak. Nah apakah laporan keuangan ini bisa disebut laporan keuangan yang baik atau gimana nih Pak gitu, karena ya di Indonesia ini kalau sudah waktunya bayar pajak ya sudah Pak gitu kan, gitu. Gimana tuh Pak kalau kayak begitu Pak? Oke, Mas siapa nih? Pak Dedi Pak. Pak Dedi, makasih Mas Dedi. Ini pertanyaannya adalah bagus, tapi ini kaitannya dengan apa namanya integritas ya. Ini kaitannya dengan integritas. Nah, memang kita sadari bahwa idealnya itu makanya tidak perlu yang namanya laporan independen. Ya, laporan independen, audit independen. Ya kan, laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik. Idealnya. Nah, kenapa timbul akuntan publik? Karena pemilik perusahaan tidak melaporkan secara benar. Itu kan? Atau tidak sesuai standar, tidak melaporkan sebenar. Antara lain tidak melaporkan secara benar. Kenapa? Untuk mengecilkan pajak, jumlah pajak, ya, untuk ya. Nah kalau kembali ke situ Pak, tentunya sebenarnya Bapak udah tahu jawabannya. Ya, Bapak udah tahu jawabannya. Tentunya kita berharap kalau kita di perusahaan yang benar, bayarlah kewajiban sesuai dengan itu. Dan memang fakta bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang bikin laporannya dua, ya, atau berapa? Ada laporan yang benar-benar untuk publik, ada yang untuk pajak, atau ya mungkin seperti itu yang Bapak tahu. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, itulah sebabnya ada laporan independen itu, ya, dan percaya itu pun sebagian dari yang enggak semua ya, masih ada beberapa yang yang ini untuk mengecilkan jumlah income-nya, atau mungkin ya biasalah orang perusahaan aja disimpan di luar negeri ada yang namanya kan tax haven namanya, tax haven country. Ya kan? Tujuannya itu kan? Nah, itu di luar ini kita, tapi Bapak paham itu sekarang masih ada. Ini malah lagi hangat itu kalau nggak salah. Ternyata ada beberapa orang di Indonesia itu yang bikin perusahaan dilarikan ke luar negeri antara lain untuk menghindari mengecilkan pajak yang harus dibayar. Nah, jawaban saya menyangkut kepada integritas dan moral. Nah, itu aja kembalinya. Pak, ini waktu kita tinggal sekian, saya lanjut dulu ya. Baik, Pak. Oke, kita ke analisa indeks tadi, terus analisa common size. Merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan lagi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu untuk neraca. Nah, ini antar tahun, Pak, antar periode. Jadi, kalau Anda punya laporan keuangan yang khususnya sudah berjalan, dan Anda perlu, kalau Anda punya perusahaan sendiri, Anda bisa bandingkan antara kemarin dan sekarang, atau kemarinnya lagi, gimana? Ya. Jadi, kalau misalnya tahun dasarnya tahun 2019, ya, itu adalah 100, ini tahunnya, berarti tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Tahun 2021 dibandingkan dengan 2019. Jadi ada tahun dasarnya, sesuai dengan ini. Makanya kalau investor atau kreditor akan minta laporan keuangan untuk dianalisa, biasanya minimal 3 tahun terakhir. Ya, untuk melihat perkembangan. Perkembangannya apa aja? Semua yang tadi ada di neraca dan di laba. Ya, apakah penjualannya meningkat? Contoh,
Tahun 2019 penjualannya 100 miliar, kalau di 100 miliar. 2001 kok nurun jadi 900 atau 90 gitu. Kan kelihatan kan? What's wrong? Oh, ekonomi, ada COVID. Bayangkan 2002 COVID tahun berapa ya? 2019. Kami sambil contoh. Tahun 2019 masih 100 miliar penjualannya. Terus kok tahun 2020 menjadi 90? Ya, kan contoh seperti itu. Labanya juga misalnya. Labanya itu katakan 10 miliar tahun 2019. Ternyata kalau dipresentasikan tadi saya sudah yang namanya pakai sistem indeks tadi 15% labanya. Di samping kita pakai analisa common size udah nurun dari 100 menjadi 90, misalnya turun pula dia. Kata orang Medan turun pula. Bukannya 50%, udah labanya kegerus menjadi 8. Itu bagian analisa. Cuman itu harus ada penjelasan kan? Ya karena COVID ini. Nah, bagi bank ini masih menguntungkan nggak? Atau dari investor masih menguntungkan? Nah, itu kembali kepada masing-masing nanti nilai. Nah, itu contoh dari analisa indeks. Jadi kalau indeks ini bikin 100 paling ininya, total di bawah. Nah, kalau untuk neracanya, total aset dan total emisi 100, yang lain menjadi komposisi dibagi. Sehingga kita tahu komposisi masing-masingnya di grafisnya itu. Nah, akan kita lihat sehat apa enggaknya tadi langsung sekilas kita lihat antara jumlah current asetnya berapa, current fixed asetnya berapa. Langsung ketahuan komposisinya 40-60 ya. Di sebelah kanan lah kita lihat 30-20-40 misalnya. Langsung ketahuan sekilas. Tapi tentunya kalau mau lebih detail lebih dalam analisanya. Sekilas seperti itu. Sedangkan yang namanya analisa common size adalah buat tahun dasar sebagai dasarnya, sebagai commonnya, ya katakan tadi saya contoh 2018 sebagai dasar, maka lihat trennya. Masing-masing item juga, ya tadi penjualan saya contohin, termasuk juga aset, misalnya di neraca. Asetnya tahun 2019 misalnya, katakan satu trade T, apa meningkat apa enggak? Dalam kondisi normal, ya saya kebetulan bekerja udah lama lagi, pernah bekerja dalam situasi normal, yaitu normal situation, pertumbuhan ekonomi itu katakan 7-8%, ya rata-rata pertumbuhan aset dari suatu perusahaan normal itu 10-20%. Harus tumbuh segitu normal, tumbuh, ya pertumbuhan aset perusahaan. Pertumbuhan laba juga sama. Nah, pertumbuhan target dari masing bank sama, makanya akan dibuat dalam suatu namanya anggaran itu. Anda juga kalau Anda megang suatu unit akan dikasih target. Ya, kondisi normal Anda tuh kalau tahun lalu ini harus naik 20% itu ditantang itu. Naik 20%. Atau Anda bisa tawar 5%. Naik asetnya atau penjualannya naik berapa. Itu. Nanti akan dilihat. Nah, sejak si Susi megang ini misalnya, si Susi megang perusahaannya tahun 2019, saya kasih aset kamu itu, waktu megang itu 10 miliar, penjualan 20 miliar. Sekarang 2021, mencapai target asetnya naik, penjualannya naik. Anda dianggap berhasil. Anda dianggap mencapai target. Anda dianggap melampaui target. Begitu juga perusahaan, kalau trennya menaik, tentunya dianggap sehat. Kalau turun tentunya enggak, tapi lihat penjelasannya. Kalau bicara sekarang, kira-kira apa yang terjadi? Anda, teman-teman semua, ngebayang apakah ada perusahaan yang tumbuh? Ada angka penjualan yang tumbuh? Hah? Ada enggak? Ada. Coba, siapa yang bilang? Rumah sakit, Pak. Benar sekali, Pak. Perusahaan-perusahaan yang gerak di bidang kesehatan tumbuh. Ya, Anda kalau jualan masker dulu nggak pernah jualan masker, jadi jualan masker. Jadi 0 jadi 10 kan? Itu contoh kecil. Anda dulu nggak pernah jualan PCR, jadi jualan PCR. Pakai injak kaki lagi kan? Ya, pokoknya lah.
Saya bicara banyak. Tumbuh nggak? Tumbuh. Jadi dalam sebagian case itu menjadi yang bisnis kesehatan tentu beruntung ya, dan orang yang berubah. Itu contoh. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau tutup aja nih. Ada sebenarnya satu lagi yang paling penting, ada analisa sumber dan penggunaan dana atau analisa arus kas. Ya, ini nanti Bapak, Ibu, teman-teman semua baca sendiri. Intinya arus kas itu bicara tentang 3 hal, 3 aktivitas, yaitu arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, arus kas dari pendanaan. Jadi investing, operating, investing, and financing. Ya, ini ujungnya nanti terkait dengan likuiditas, apakah ada sisa kasnya, dan ujungnya yang kemudian adalah apakah sehat arus kasnya. Itu yang dilihat dari yang jelas bisa menghasilkan kas, dan apakah aset-aset yang jangka pendek dibiayai sesuai dengan yang dari jangka pendek dan jangka panjang, terutama adalah ada nggak? Kadang-kadang perusahaan udah tahu bahwa dia hasilnya adalah jangka panjang, ya, tapi hutangnya jangka pendek. Ada nggak? Anda beli gedung, ya, tapi Anda punya hutang jangka pendek 1 tahun. Itu contoh kecil yang salah. Itu akan dilihat dari analisa sumber dan penggunaan dana. Kira-kira itu. Anda sampai jam berapa dengan saya? 2.30, setengah 3. Boleh sampai setengah 3 ya. Tapi boleh break sekarang juga. Oke, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Nah, mungkin Anda udah capek juga dengerinnya. Minum dulu. Baik. Jadi ada 3 yang dibahas. Nah, ada yang metode langsung, ada yang tidak langsung. Ya, tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa analisa arus kas ini adalah untuk melihat kemampuan kas menghasilkan uang dari operasi. Ya, dari operasi dulu. Apakah uang operasi ini masih lebih sehingga bisa disisihkan sebagian untuk investasi? Atau sebaliknya, apakah uang yang diperoleh itu bukan dari operasi? Kalau bukan dari operasi, dari mana? Tadi dari investasi. Gimana investasi menghasilkan uang? Ada bisa jawab nggak? Kira-kira ada kalau gimana investasi menghasilkan uang, namanya investasi? Ada, berarti jual aset. Ya, ternyata uang yang dihasilkan selama ini, selama COVID nih, banyak perusahaan dari investasi. Ini contoh. Jadi ada nih teman-teman, saudara-saudara, bos-bos Anda yang pengusaha itu bayar gaji karyawan itu bukan dari operasi lagi. Mereka jual aset, Pak, buat bayar karyawan untuk menghasilkan uang. Itu terjadi dalam tidak sehat suatu perusahaan menghasilkan uang dari investing, jual aset. Gitu. Ya, yang benar adalah dari operasi tambah dengan financing. Ya, itu dianggap sehat. Jadi sekarang berarti ada perusahaan, ini kondisi realnya biar Anda ingat. Ada sekarang perusahaan untuk menghasilkan kas, sebagian untuk membiayai operasinya antara lain membayar pegawai dari hasil investasi. Hasil investasinya itu adalah menjual, divestasi sebenarnya. Kalau investasi kan musuhnya divestasi ya.
Ya, tapi dalam konteks arus kas ini namanya dari investasi. Penjualan aset-aset yang tadi kita gambarkan di neraca di bagian aset yang dijual, ya itu bukan dari operasi. Sedang kalau yang dari operasi di atas tadi paling atas, yang dari current aset itu, Bapak kembali lagi bayangkan neraca tadi yang saya gambarkan, itu dari operasi. Kalau dari atas dia itu dari kas menjadi piutang, menjadi duit, itu namanya operasi. Ya, tapi kalau udah jadi fixed aset dijual itu bukan operasi, itu namanya invest. Jadi investasi. Nah, ada boleh langsung, ada yang nggak langsung. Oke, saya lanjut yang terakhir. Ini terkait dengan analisa EPA dan MPA. Nanti Bapak baca-baca aja, nanti diskusikan. Nah, intinya adalah bahwa economic value added, ya, bahasa kita namanya NITAMI, nilai tambah ekonomi, terjadi, nanti terkait semua. Terjadi kalau perusahaan dari sisa operasinya bisa menutupi biaya operasinya ada sisa. Dari sisa operasinya masih ada sisa lebih untuk menutupi cost of capital. Ya, setelah operasi dia masih bisa menutupi biaya bunga, biaya macam-macam. Dan akan lebih bagus lagi dari sisa itu lagi masih ada lagi namanya income sebelum pajak atau setelah pajak. Gitu. Intinya yang dinilai ini sampai dengan titik dia mau bayar bunga bank setelah ada operasi atau kewajiban lain terhadap modal, yaitu Bapak lihat ini cost of capital namanya di sini ya, cost of capital, weighting average cost of capital itu masih bisa dilakukan. Nah ini berarti pengelola keuangannya benar. Dia bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi perusahaan dalam bentuk sisa uang untuk para pemodal, para pemodal. Itu teman-teman termusuh sekilas. Nanti boleh kita diskusi lebih lanjut mengenai ini. Yang terakhir adalah market value added. Ya, market value added. Di mana yang dimaksud adalah suatu konsep untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dari sudut pandang eksternal. Berarti para pemegang saham yang mau beli saham di pasar modal. Dan ini cocok bagi perusahaan yang sudah listed di pasar modal. MPA, selisih antara nilai pasar perusahaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk modal investasinya. EVA, economic value added, sama dengan market value of equity. Jadi harga pasar daripada saham dikurangi dengan book value, harga buku daripada saham di awal. Jadi pengurangan inilah yang diukur bahwa dibanding dulu nilainya waktu awal-awal ini nilai sahamnya udah meningkat. Nah ini bagi para investor di pasar modal adalah ukuran yang sangat penting. Ya sekilas saja yang bukan tahu. Nah, sekarang harga di pasar berapa per saham? Katakan per saham itu 1.500. Dulu berapa kamu beli booknya? Ya, belinya 1.000, berarti ada 5. Berarti dia sejahtera. Karena ingat teman-teman semua, bahwa tujuan daripada manajemen keuangan di situ dibilangnya adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Itu ya. Terus kita yang kerja gimana? Itu adalah kita lihat di ekonomik. Jadi kalau kita berasa nilainya bonus naik apa naik, dilihatnya dari situ. Oke, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Nanti diskusinya saya sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Saya mohon maaf kalau mungkin agak cepat atau kurang. Ya, mudah-mudahan tadi kita akan lebih bagus lagi untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kendala-kendala teknis sudah tidak ada lagi. Ya, karena saya harus menyesuaikan dengan kondisi di Stima dan juga saya kalau udah 2 bulan nggak mengikuti ini agak lupa ingat cara itunya. Saya sebelumnya ngajar di perbankan tapi Zoom juga. Udah agak vakum sekitar 2 bulan, lupa mencet-mencetnya kayak apa. Oke. Saya balik.
sebelum kita berpisah-pisah, saya mau ambil foto dulu buat dokumentasi absen nanti. Baik, Mbak Silemi Daily. Iya. Kayaknya Anda orang Nias ya? Enggak. Iya, saya orang Nias, Pak. Ketangkap modulasinya dasar. Bapak boleh screen-nya ditutup dulu, Pak, biar teman-teman kelihatan semua. Saya keluar aja dulu. Iya. Share-nya, bukan keluar. Stop share. Stop share, Pak. Stop share di bawah itu. Saya udah stop. Iya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Kepada teman-teman semua, biasa ya kamera dinyalain ya. Kamera dinyalain. Iya, slide pertama, 1, 2, 3. Terus pakai gaya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya mau ini tanya sedikit. Kalau pesan dari Pak Rangkuti kemarin, itu pertemuan berikutnya presentasi ya? Iya, Pak. Kemarin beliau sudah kasih tugas. Oh, sudah kasih tugasnya? Sudah. Saya koordinasi dengan saya, berarti pertemuan berikutnya presentasi sudah dibagi kelompok? Sudah, Pak. Oke. Tugasnya berapa kelompok ini? Iya, berkelompok. 10 bagi 6. 6, Pak, kalau nggak salah. Oke, saya kemarin sepakat 6 aja, kalau ada lebih sedikit. Karena kalau lebih dari itu terlalu lama ya. Biar kalau 2 jam atau 2,5 jam itu kita bagi 6, masing-masing di 20 menit. 20 menit ya. Ya, 20 menit ya. Jadi, kalau boleh tahu Mbak Silemi. Iya, Pak. Itu tugasnya udah dikasih kemarin? Sudah, Pak. Itu tugasnya menganalisis keuangan. Udah secara detailnya maksudnya? Belum, Pak. Secara detail belum, Pak. Kalau kelompok ini, kelompok 2 ini, kelompok ini. Tema maksud saya. Tema subtemanya. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Materinya belum ada, Pak. Iya, materinya juga belum dikasih, Pak. Belum ada sama sekali, Pak, materinya. Soalnya kita ketemunya cuma sekali. Minggu lalu belum ketemu, hari ini digantikan sama Bapak. Anda nanti masing-masing kelompok bagi 6. Yang pertama adalah pembahasan mengenai, ini kan laporan keuangan. Laporan keuangan industri aja. Kan temanya adalah terapan ya. Yang pertama adalah industri keuangan perbankan. Yang kedua adalah asuransi. Yang ketiga adalah pabrik, industri pabrikasi. Yang ketiga, udah berapa? 4, Pak. 4 perdagangan. Ya. Yang kelima adalah kontraktor. Ya, kontraktor apa ya? Kontraktor jasa konstruksi, Pak, maksudnya. Konstruksi. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Yang keenam terakhir adalah publik. Misalnya non-profit ya. Dari pemerintah daerah Bandung atau mana yang Bapak Ibu pilih. Agak beda sedikit biar nanti punya semacam gambaran. Gimana bedanya keuangannya? Bagaimana manajemen keuangannya kalau perusahaan itu? Membedakan beda dikit. Kira-kira nomor 6 bukan profit. Ya nggak apa-apa. Lembaga apa kan? Jadi berarti bukan profit oriented. Iya, lembaga maksudnya Pak ya. Lembaga non profit ya. Enggak. Nanti kan di mana profitnya atau gimana? Itu bagian dari pembahasan kita. Kenapa-kenapanya? Bagaimana dia kemana dibelanjakan uangnya? Apa aja kebutuhan pembelanjaannya? Dari mana dapat uangnya? Ya kan? Boleh ngutang nggak?
Apakah dari APBN, APBD, terus kalau boleh ngutang kemana? Ya, udah 6 ya. Nanti tergantung kelompok dari tema itu tadi. Ya, satu perbankan, yang kedua adalah asuransi, yang ketiga adalah industri produksi atau pabrik, yang keempat adalah industri dagang, penjualan, jual beli, yang kelima adalah industri apa tadi? Kontraktor, Pak. Kontraktor, konstruksi, ya terakhir publik. itu nggak usah klik. Tadi mining udah ada belum? Tidak ada, Pak. Hah? Mining tidak ada. Coba. Sumber daya alam mining nggak ada. 7 Pak, nah, kalau misalnya udah 7, publik nggak usah mining aja ya. Atau saya ulang ya. Itu perbankan, 2 asuransi, 3 industri pabrik, ya 4 dagang, 5 konstruksi, ya 6 aja ini tambang. Misalnya tambang batu bara atau tambang emas atau tambang apa. Udah ya, publik nggak usah lah. Karena kita terapannya ke perusahaan aja. Kalau Anda mau publik, nanti kan Anda harus jadi pejabat, kan? Pejabat apa itu? Oke, sepakat? Pak, itu periode bulan berapa atau sampai bulan berapa gitu? Apa bebas, Pak? Iya, bebas. Karena tadi saya contohin, misalnya kalau yang pas itu kan, kalau Anda mau ini ambil aja neraca aja satu periode. Nah, kalau bisa 1 tahun berapa. Kalau Anda mau bicara tentang tadi biasa common sense atau indeks, itu silakan 2-3 tahun. Ya, sebenarnya cukup. Ya, karena nanti Anda nggak lama juga. Yang penting Anda sama-sama bisa tune in, mendalami lebih lanjut secara kelompok. Mau nggak mau kan Anda jadi baca kan. Oke. Pak, izin nanya Pak. Ya. Kita kan minggu depan ada UTS, jadi mata kuliah kita ini UTS juga atau tugas ini sebagai bahan UTS? Kalau bayangan saya, Anda presentasi bagian dari kuliah. Nanti UTS itu kita akan kasih tugas aja. Baik Pak, terima kasih. Perorangan. Tapi bisa juga ini nanti kita kombinasikan. Saya tentunya akan konsultasi dengan dosen utamanya, Pak Kang Putih. Baik. Yang jelas besok itu pertemuan kita presentasi ini ya. Baik Pak. Gitu ya. Pak. Bulan besok seminar, minggu besok seminar kan? Iya, minggu besok kita seminar. Ada kuliah Pak, seminar. Sabtu depan kita seminar. Seminar apa? Terus minggu depannya kita UTS. Oh, gitu. Oke. Baik, Bapak nanti saya sesuaikan dengan ini juga, dengan akademik lah. Ya, yang jelas Bapak itu kelompok ini, kalau misalnya harus presentasi besok, nanti saya atur dengan panitia, koordinasi dengan panitia lah. Ya, kira-kira begitu kurang lebihnya. Untuk materi hari ini Pak, dikirim di portal atau gimana? Oh, mau juga? Boleh Pak. Iya mau. Tadi saya ini. Oke, saya kirim ke Mbak Silami, ada ini di saya kata deh itu ya. Baik Pak. Nanti saya kasih ke Pak Silemi, kakak Silemi lah. Kakak ya, kakak lah. Silemi. Itu Pak itu. Silemi. Kalau orang Nias katanya bukan orang Batak. Katanya. Iya, beda lagi sama orang Batak Pak, kalau orang Nias. Iya. Kalau begitu, teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya sama Pak. Maaf, sampai jumpa. Sama-sama Pak. Sama Pak Sarudin. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kak Ernika. Ya, hadir. Ini Pak Kuncar. Ini nggak usah ditutup ya Selemi. Iya Pak. Nggak usah ditutup ya. Kemarin saya sampai ketiduran ketutup itu bangun. Waduh. Kemarin kan terlambat setengah jam. Pantas nggak kelihatan Pak Ansori. Kata Bu Ketua, tumben Pak Ansori nggak ada. Benar-benar ketiduran. Mungkin Pak Ansori lelah.